Presiden dan Wakil Presiden terpilih Indonesia sudah resmi dilantik sejak tanggal 20 Oktober 2024 kemarin. Tidak hanya itu, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih juga sudah resmi dilantik. Nah, kalau ngomongin soal bantuan sosial, ini tak lepas dari namanya Kementerian Sosial. Nah, perlu diketahui bahwasanya Menteri Sosial ini masih tetap ya dijabat oleh Syaifullah Yusuf atau biasa familiar dipanggil Gus Ipul. Dan juga wakil menterinya ini ada Pak Agus Jabu ya. Nah, semoga kedepannya ini bisa lebih baik di Kementerian Sosial. Nah, kira-kira agenda apa yang akan dilakukan sebagai tugas pertama setelah dilantik? Nah, ini ada kabar baik dari Bank Penyalur, khususnya PKHBPNT peralihan dari pos ke KKS. Dan juga jadwal penyaluran PKHBPNT periode November-Desember. Nah, ini KPM yang akan berpotensi cair lagi itu golongan seperti apa. Dan juga untuk masa depan Bansos di tahun 2025. Akan kita bahas lengkapnya. Simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas terkait mengenai kabar informasi terbaru ya. Masih terkait bantuan sosial. Nah, kalau bansos ini nggak lepas dari yang namanya Kementerian Sosial. Karena menteri dan wakil menterinya ini baru dilantik. Nah, ini saya mengutip beberapa pernyataan ya Menteri Sosial Bapak Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul ya. Ini yang akan melakukan tugas pertama setelah dilantik ya di kabinet saat ini ya, Kabinet Merah Putih. Nah, itu apa saja? Apakah ada kabar baik atau kabar bahagia untuk penyaluran bantuan sosial di akhir tahun 2024 hingga sampai tahun 2025 nanti? Nah, silakan simak videonya. Dan juga ada kabar baik dari Bank Penyalur ya, khusus untuk PKHBPNT peralihan dari pos ke KKS. Dan juga berikut jadwal penyaluran PKHBPNT periode November-Desember 2024. Nah, KPM yang masuk kategori seperti apa yang akan dicairkan lagi? Simak terus videonya sampai akhir ya. Akan kita bahas juga bansos yang lain. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, alhamdulillah prosesi pelantikan mulai dari presiden dan wakil presiden terpilih sejak tanggal 20 Oktober kemarin dan juga hari ini tanggal 21 Oktober yakni pelantikan menteri dan wakil menteri. Nah, kalau kita ngomongin soal bansos ini ya tidak lepas dari Kementerian Sosial ya, karena memang Kementerian Sosial merupakan kementerian yang banyak menyalurkan program bansos. Mungkin ada kementerian lain ya yang juga ikut andil dalam bantuan sosial, kayak Kementerian Desa itu kan menghandle yang namanya BLT dari dana desa. Ada juga Bappenas ya untuk bansos tambahan seperti beras dan juga keluarga rawan stunting dari BKKBN. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau Kementerian Sosial ini perlu diketahui menteri yang baru itu adalah Bapak Syaifullah Yusuf. Sebenarnya yang nggak baru, ini sudah 2 bulan ya di akhir masa jabatan Pak Jokowi kemarin. Pak Syaifullah Yusuf ini menggantikan Ibu Risma ya sebagai Menteri Sosial. Dan di Kabinet Merah Putih, kabinetnya Pak Prabowo Mas Gibran ini, Pak Syaifullah Yusuf atau biasa familiar kita sebut Gus Ipul ini melanjutkan
memimpin Kementerian Sosial bersama dengan Wakil Menterinya Pak Agus Jabo ya. Nah, beberapa waktu ya sebelum dilantik ya, ini Bapak Saifullah Yusuf ini sempat diwawancarai ya oleh para awak media, wartawan, di mana beliau ini mengungkapkan ya, poinnya ini kurang lebihnya seperti ini. Jadi intinya langkah-langkah yang akan diambil beliau ya untuk melaksanakan tugas memimpin Kementerian Sosial ini. Nah, ini khususnya untuk bansos ini yang pertama itu adalah memperbaiki data. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya Kementerian Sosial itu punya yang namanya data DTKS. Para sobat YouTube, para keluarga penerima manfaat se-Indonesia, kenapa kok bisa dapat bansos? Karena Anda itu masuk yang namanya data DTKS. Nah, DTKS itu merupakan data satu-satunya ya dari Kementerian Sosial ya untuk dijadikan sasaran sebagai penerima bansos ya dari Kementerian Sosial, baik bansos PKH, BPNT, PBI, RST, yatim piatu, permakanan, bahkan yang dulu itu sempat ada BLT BBM, BLT El Nino ya. Jadi sumbernya hanya satu data, yakni data DTKS. Tapi tidak semua yang masuk data DTKS ini dapat bansos secara tunai kayak PKH dan BPNT. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, berbagai macam jenis bansos, ada yang dapat RST, ada yang dapat bantuan yatim piatu, permakanan ya, ada juga disabilitas. Nah ya, jadi itu ya. Jadi kalau ingin dapat bansos dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Sosial, wajib masuk data DTKS. Caranya gimana? Bisa usul ya. Pengusulannya itu bisa secara mandiri melalui aplikasi cek bansos yang lebih tapi kalau lebih formal ya, lebih lebih resminya itu adalah lewat musyawarah desa atau musyawarah kelurahan atau lewat pemerintah desa atau kelurahan ya, bukan lewat pendamping PKH ya. Jadi pendamping PKH itu tidak bisa mengusulkan ya lewat aplikasinya. Jadi yang bisa itu lewat pemerintah desa atau kelurahan. Nah, itu untuk usulan DTKS ya. Kalau memenuhi syarat, ya nanti akan diusulkan. Syaratnya apa? Ya harus masuk kategori miskin ya. Kalau PKH itu ada syaratnya lagi, harus punya anak sekolah atau balita atau ibu hamil atau lansia atau disabilitas dan sebagainya ya. Nah, jadi itu. Jadi intinya ini perbaikan data DTKS itu nanti Kementerian Sosial tetap ya bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota ya. Nah, dalam artian ini pemerintah kabupaten kota itu yang mengusulkan atau yang memperbaiki data itu ya dari pemerintah desa atau kelurahan ya lewat pemutakhirannya. Nah, jadi itu agar bansosnya itu bisa tepat sasaran. Nah, jadi itu. Nah, jadi dan juga Gus Ipul ya sempat juga menyinggung bahwasanya agenda dari Kementerian Sosial ini yang sudah disepakati dengan DPR. Nah, itu nanti tetap akan dilanjutkan program-program bansos seperti PKH, BPNT ya sampai tahun 2025 nanti karena sudah dianggarkan itu ya. Jadi jangan khawatir ya, bagi yang masih memenuhi syarat ya nanti akan lanjut. Nah, untuk kabar baiknya yang dari bank penyalur yang saya singgung tadi, di mana ini dikabarkan untuk peralihan pos ke KKS, PKH BPNT periode Juli, Agustus, September ya, bahkan hingga Oktober. Nah, ini nanti kemungkinan ya, nanti kalau Juli, Agustus BPNT itu akan double dengan September, Oktober bagi yang belum dapat kartu KKS. Nah, jadi kemungkinan kalau dapat KKS baru ya semoga saja nanti bisa terisi saldo double bansos untuk 2 tahap, Juli, Agustus, dan September, Oktober. Nah, kalau PKH-nya, karena PKH-nya itu kan 3 bulan ya, Juli, Agustus, September. Nah, berarti tinggal Oktober, November, dan Desember. Ya, semoga saja nanti ketika pendistribusian KKS atau burekol mungkin nanti di bulan November, ya bisa saja itu langsung bisa double bansosnya untuk 2 tahap. Ya, jadi itu.
Jadi harap bersabar bagi yang belum dapat kartu KKS baru dan yang sudah dapat KKS baru ya. Ini mulai kemarin sudah ada laporan ada yang sudah masuk atau cair, tapi ini bertahap juga. Memang belum semuanya. Mungkin kalau ingin ngecek ya silahkan ya dicek sendiri-sendiri karena KKS itu kan Anda yang pegang sendiri ya. Jadi itu. Nah, dan juga untuk periode salur PKHBPNT yang sudah cair di September Oktober. Nah, siap-siap ya karena jadwalnya ini akan ada penyaluran lagi di tahap berikutnya yakni November Desember. Karena ini sudah masuk di apa ya? Lebih dari pertengahan bulan Oktober, kita hampir masuk bulan November. Jadi siap-siapnya nanti untuk periode November-Desember, itu pasti nanti akan berubah di DTKS atau di SIKNG. Nah, itu nanti kalau sudah SI, nah itu baru bisa mulai dicek ya, mulai mencoba untuk ngecek saldo di KKS-nya. Tapi untuk sementara ini periodenya belum berubah ya. Di SIKNG untuk nama-nama KPM November-Desember. Dan untuk yang sudah cair, apakah nanti akan cair semuanya di November-Desember? Tidak semua ya, karena hanya yang masih layak dapat bansos yang masih bisa cair di tahap berikutnya ya. Karena kelayakan dan ketidaklayakan bansos itu setiap bulannya itu akan dilakukan pemutakhiran atau verifikasi kelayakan. Nah, berarti kalau misalkan pihak pemerintah desa atau kelurahan menidaklayakkan nama Anda di bulan Oktober ini sampai dengan akhir bulan Oktober ya sekitar tanggal 25 itu ya untuk terakhir di tingkatan desa atau kelurahan. Ditidaklayakkan mungkin karena sudah kaya atau mungkin hal yang lain lah, atau mungkin ditidaklayakkan dari pusat karena mungkin anaknya sudah drop out, tidak sekolah lagi, atau mungkin ada anggota keluarga yang jadi PNS, TNI, Polri atau pensiunan, atau gaji atau upah di atas upah minimum kabupaten. Nah, itu biasanya juga otomatis akan terhapus dari penerima bansos. Semoga Anda nanti masih layak ya di tahap berikutnya dan semoga secepatnya cair untuk PKH dan BPNT-nya. Demikian info dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.